Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, nyatakanlah isi hatimu kepada kami anak-anakmu. Kristus Sang Firman hidup bersabdalah, Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Tenangkanlah hati kami yang gelisah, gelisahkanlah hati kami yang tenang. Kiranya ucapan mulut hamba-Mu dan perenungan hati kami semua berkenan kepadamu, ya Tuhan Allah, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 20-23, lalu Kisah Para Rasul 15 ayat 1-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kisah Para Rasul 15 ayat 1-6. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang ibadah maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas Pelangi Kasih. Iya Bapak Ibu Saudara, hari ini ibadah agak berbeda seperti yang sudah diwartakan beberapa waktu sebelum hari ini, bahwa hari ini adalah ibadah pengajaran. Jadi barusan nyanyinya lebih singkat, nanti khotbahnya lebih panjang, gitu ya Bapak Ibu ya. Biasa saya membedakan antara berkhotbah dan mengajar. Kalau berkhotbah itu nanti biasanya lebih banyak refleksi begitu ya. Tetapi nanti dalam pengajaran akan lebih banyak informasi. Walaupun nanti tentunya di akhir saya akan membagikan refleksi, karena apapun yang kita pelajari tentunya pasti ada kaitannya dengan spiritualitas kita sebagai umat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti di akhir khotbah ini akan ada kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk langsung bertanya. Nanti ada usher yang akan menyediakan mic buat Bapak Ibu, atau Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lewat menti.com nanti. Ya. Nah, ibadah pengajaran ini pun nanti Bapak Ibu seperti sudah diumumkan jam 11.30. Kalau Bapak Ibu masih belum puas dengan bertanya begitu, nanti bisa hadir di Tetris ya, Teras Teologi Gereja Kristus jam 11:30 di ruang Pelangi Kasih. Nanti akan ada materi tambahan yang saya akan presentasikan, singkat aja, tapi lebih banyak nanti diskusi dan ngobrol santai tentang materi hari ini. Karena tadi ibadah 1 selesainya jam 8:10 Bapak Ibu.
saking pada banyaknya yang tanya begitu ya, takutnya nanti belum puas. Nah Bapak Ibu, ibadah pengajaran hari ini kita adakan dalam rangka peringatan Konsili Nisea yang ke-1700 tahun ini. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa disebut Nikea, kadang-kadang orang sebutnya Nikea gitu ya. Konsili Nisea yang ke-1700 tahun. Nah Bapak Ibu, saya harap anggota jemaat GK Bogor paham bahwa Gereja Kristus Bogor itu adalah bagian dari Sinode Gereja Kristus. Kalau simpatisan belum paham, saya maklum ya, tapi kalau anggota jemaat belum paham harus dikatekisasi ulang Bapak Ibu ya. GK Bogor bagian dari Sinode Gereja Kristus. Sinode Gereja Kristus punya berapa jemaat Bapak Ibu? Ya? Berapa jemaat? Dalam Sinode? 23. Ya penatua kalau nggak tahu keterlaluan ya. 23 jemaat Gereja Kristus Bapak Ibu. Nah ini website Sinode Gereja Kristus. Jadi Gereja Kristus Bogor di Jalan Siliwangi ini hanya satu jemaat setempat dari bagian gereja yang lebih besar, yaitu Sinode Gereja Kristus yang terdiri dari 23 jemaat. Ada di daerah Jakarta, Jawa Barat, juga ada di Lampung. Nah, Sinode Gereja Kristus menjadi bagian dari gereja yang lebih besar lagi, yaitu namanya PGI. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang beberapa hari yang lalu, tepatnya 25 Mei, itu memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristus menjadi salah satu anggota pertama dari PGI, dulu namanya masih Dewan Gereja Indonesia. Jadi kita menjadi bagian dari PGI yang beberapa hari lalu merayakan hari ulang tahun. Itulah sebabnya bulan Mei biasanya di Indonesia dirayakan sebagai bulan Oikumene di Indonesia begitu ya. Nah, PGI juga menjadi bagian dari gereja yang lebih luas lagi, yaitu yang namanya World Council of Churches atau Dewan Gereja Dunia. Nah ini levelnya sudah dunia internasional Bapak Ibu. Ini komunitas gereja Protestan secara global yang bernama World Council of Churches. Jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, Gereja Kristus Bogor yang kecil ini di Siliwangi ini menjadi bagian dari gereja yang sangat besar secara global di komunitas Protestan, yaitu World Council of Churches. Dan World Council of Churches ini Bapak Ibu bisa lihat nih di websitenya, saya screenshot, merayakan Nisea atau Konsili Nisea tahun 2025 yang usianya 1700 tahun ini. Jadi ini jadi perayaan yang besar secara global di komunitas Protestan World Council of Churches. Tetapi bukan hanya di komunitas Protestan Bapak Ibu Saudara-saudara, di komunitas gereja lain pun. Contohnya, ini gereja Ortodoks. Ini gereja Ortodoks Rusia begitu ya. Memperingati juga, ini website resmi dari Greek Orthodox Church, mereka juga memperingati 1700 tahun dibilangnya konsili ekumenikal pertama di Nisea. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, gereja Ortodoks teh naon? Entar datang ke Tetris Bapak Ibu. Jam 11.30 saya akan ceritakan gereja Ortodoks itu apa begitu ya. Nah, bukan cuma gereja Ortodoks, Gereja Katolik Roma pun memperingati 1700 tahun Konsili Nisea dengan mengeluarkan sebuah paper, ini halaman resmi dari Vatikan, mengeluarkan satu paper yang berjudul Jesus Christ Son of God Savior dari Komisi International Theological di Vatikan dalam rangka memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa ini satu konsili yang sangat penting, sehingga bukan hanya komunitas Protestan yang memperingati, komunitas gereja Protestan, gereja Ortodoks, gereja Katolik Roma, semua memperingati Konsili Nisea. Nah termasuk Bapak Ibu Saudara, National Geographic yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan agama begitu ya. Kita tahu ini yang suka science, budaya dan lain-lain. National Geographic ini beberapa hari lalu, tanggal 30 Mei kalau nggak salah di websitenya, mengangkat topik ini juga, How the Council of Nicaea Changed Christianity Forever. Bagaimana Konsili Nisea itu mengubah kekristenan selamanya begitu ya. Jadi rupanya menarik perhatian juga orang-orang di luar komunitas kekristenan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu konsili yang sangat penting yang perlu kita tahu. Nah, konsili teh naon gitu ya. Bapak Ibu ini ada yang sudah pernah ke Vatikan belum Bapak Ibu?
Belum ya? Saya juga belum pernah sih begitu ya. Ini adalah salah satu fresko di Vatikan, lukisan di dinding Vatikan yang menggambarkan suasana konsili Vatikan, konsili Nisea yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Konsili itu sederhananya adalah rapat atau diskusi atau persidangan begitu, membahas hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Gampangnya gitu aja dipahami ya. Itu rapat, diskusi tentang hal-hal teologis, ya nama kerennya konsili begitu Bapak Ibu ya. Pemimpin-pemimpin gereja kumpul. Nah, ini dilaksanakan tahun 325 di sebuah kota bernama Nisea, supaya kebayang Nisea itu ada di mana. Kalau kita ada di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kota kuno Nisea itu sekarang namanya Iznik. Iznik itu di provinsi Bursa di Turki. Adanya di sini kira-kira. Jadi Bapak Ibu kalau yang senang traveling mungkin sesekali bisa main ke Turki. Di Turki banyak jejak-jejak sejarah kekristenan di sana, bisa kunjungi begitu ya. Ada reruntuhan situ kota Nisea. Nah, Bapak Ibu, ini jadi sebuah rapat diskusi teologis para pemimpin gereja diadakan di kota Nisea tahun 325, tepatnya itu dimulai tanggal 20 Mei 325. Ini diinisiasi oleh Kaisar Konstantin, atau di Indonesia sebutnya biasanya Konstantinus begitu ya. Ini adalah Kaisar Romawi pada waktu itu yang mengumpulkan para pemimpin gereja waktu itu di seluruh kerajaan Roma. Karena memang waktu itu kekristenan belum menyebar kemana-mana, baru di situ aja begitu ya. Dihadiri oleh sekitar 250 sampai 300 pemimpin gereja. Ada beberapa catatan yang beda-beda sebetulnya angkanya, tetapi sebenarnya menurut saya akurasi angkanya tidak penting. Yang penting adalah bahwa konsili ini mewakili gereja di seluruh dunia pada waktu itu. Itulah sebabnya ini disebut sebagai konsili ekumenikal pertama, karena melibatkan seluruh pemimpin gereja yang ada pada waktu itu mendiskusikan satu hal yang sangat penting. Apa sih yang melatar belakangi Konstantin mengumpulkan para pemimpin gereja ini? Latar belakangnya ada sebuah ajaran yang namanya Arianisme ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada polemik teologi pada waktu itu dari seorang pendatua bernama Arian yang mengajarkan bahwa Yesus itu diciptakan dan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Kira-kira itu inti pengajarannya Bapak Ibu. Sehingga di komunitas Kristen muncul polemik nih begitu. Jadi Yesus tuh kayak gimana sih? Seperti apa sih dia tuh identitasnya begitu ya? Apakah setara dengan Bapa atau lebih rendah atau seperti apa? Apakah memang dia diciptakan dan seterusnya? Jadi ada polemik sehingga ini secara politis juga mengakibatkan kekaisaran Romawi pada waktu itu agak bergejolak saudara-saudara. Makanya menurut saya Konstantin juga kenapa mengumpulkan para pemimpin gereja, ada aspek politisnya juga, dia punya kepentingan politik supaya nih riuh gaduh-gaduh ini jadi tenang kira-kira begitu. Dia kumpulkan semua pemimpin gereja, dia biayain segala macam begitu ya untuk bersidang selama sebulan lebih. Ini dicatat akhirnya mungkin akhir Juni atau awal Juli baru selesai begitu ya, bersidang setiap hari, bahkan itu secara formal maupun sambil informal, sambil makan mereka terus berdiskusi. Dan ini akhirnya melahirkan pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman Nisea yang menjadi pengakuan iman yang sangat definitif terhadap iman Kristen Bapak Ibu saudara, yang nanti selama bulan Juni akan kita ucapkan, ikrarkan. Jadi selama bulan Juni untuk memperingati Konsili Nisea 1700 tahun kita akan mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, pengakuan iman Nisea ini kemudian disempurnakan di Konsili Konstantinopel tahun 381. Berapa puluh tahun setelahnya. Itulah sebabnya kenapa pengakuan iman Nisea seringkali disebut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Karena memang versi lengkapnya itu dilengkapi di Konstantinopel, Konsili Konstantinopel tahun 381 begitu ya. Tapi kalau biasanya kita bilang pengakuan iman Nisea, kita tahu bahwa itu mengacu kepada pasti pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Jadi sudah lengkapnya itu di Konstantinopel. Misalnya kalau di versi pengakuan iman Nisea itu hanya bicara misalnya kami percaya kepada Roh Kudus. Udah, titik. Sama kayak pengakuan iman rasuli gitu ya. Tetapi di Nisea di Konstantinopel dilengkapi itu. Roh Kudus itu siapa sih? Dia adalah Allah dan dia harus disembah. Itu lebih lengkap Bapak Ibu Saudara versinya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini saya perlu mungkin berikan informasi juga Bapak Ibu. Kalau pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu, itu versi finalnya baru ada di abad ke-8. Jadi pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu abad ke-4 ya. Jadi lebih tua mana usianya Bapak Ibu? Pengakuan iman
Nisea. Dan kalau kita lihat, ini saya nggak punya ini bahasa Indonesianya, bikin tabel baru nggak ada waktu, jadi ini saya dari bahasa Inggris Bapak Ibu. Kalau dilihat nanti Bapak Ibu nanti mungkin kalau mau tertarik untuk mempelajari bisa bandingkan side by side gitu ya. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu lebih lengkap Bapak Ibu. Contohnya bicara tentang Yesus aja. Kalau pengakuan iman Rasuli apa ngomongnya? Aku percaya kepada Anak yang tunggal, Yesus Kristus yang dikandung dari Allah. Apa? Lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula, akan kembali gitu ya. Cuma itu aja gitu ya. Tapi nanti kita lihat kalau di Nisea Bapak Ibu itu lebih lengkap. Yesus itu siapa? Allah dari Allah, terang dari segala terang. Dia sehakikat dengan Bapa. Jadi lebih clear gitu ya Bapak Ibu. Dan di pengakuan iman Nisea enggak cuma ngomongin karyanya Kristus tuh, lahir, mati, disalib, bangkit, nggak cuma ngomongin karyanya, tapi ngomongin identitasnya, identitinya. Siapa sih Yesus itu? Apa kaitannya sama Bapa gitu? Nah kalau kita lihat konteks sejarahnya kita jadi paham kenapa ini ditekankan di pengakuan iman Nisea. Karena pada waktu itu ada polemik Arianisme yang mempertanyakan, tidak percaya kepada keilahian Kristus kira-kira gitu. Karena Yesus diciptakan. Makanya kenapa perlu ditekankan di pengakuan iman Nisea. Nah Bapak Ibu, pengakuan iman rasuli yang kita punya seperti saya bilang itu adalah produk akhirnya itu di abad ke-8, sedangkan pengakuan iman Nisea itu abad ke-4. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau pengakuan iman yang diterima oleh semua tradisi gereja besar ini, saya sebut gereja Ortodoks, gereja Katolik Roma, gereja Protestan, adalah yang Nisea. Kalau yang pengakuan iman rasuli hanya diterimanya oleh gereja-gereja barat. Gereja barat itu apa? Katolik Roma, Protestan, dan anak-anaknya. Nanti barat dan timur, apa sih barat dan timur? Nah kalau mau lebih jelas datang ke Tetris nanti Bapak Ibu ya. Saya jelasin, iklan sekalian iklan ya. Barat dan timur Bapak Ibu gitu ya. Nah jadi yang diterima, karena kenapa Bapak Ibu? Pengakuan iman rasul ini hanya diterima oleh gereja-gereja barat, karena itu dianggap bukan hasil konsili. Bukan hasil konsili ekumenis yang melibatkan semua pemimpin gereja. Kalau pengakuan iman rasuli kalau ditelusuri itu dari pengakuan imannya di gereja di Roma, saudara-saudara. Nah, sedangkan kalau Nisea melibatkan semua gereja, begitu. Makanya yang diakui adalah pengakuan iman Nisea oleh semua. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang cukup peka gitu ya, mungkin dengan kata-kata yang diucapkan di dalam liturgi itu kita mulai bedakan ya di gereja kita nih. Kurang tepat kalau misalnya kita kan kalau ngomongin pengakuan iman rasuli kita suka bilang gini, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kami mengikrarkan, terus pengakuan iman rasuli ya, itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat Bapak Ibu? Karena ada satu gereja yang tidak mengakui pengakuan iman rasuli, yaitu gereja Ortodoks. Begitu ya, jadi kurang tepat. Kalau kita mengucapkan pengakuan iman Nisea seperti hari ini dan selama sebulan Nisea, dan kita mengucapkan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kami mengikrarkan pengakuan iman Nisea, itu lebih tepat. Kenapa? Karena itu diakui oleh semua, termasuk gereja Ortodoks. Begitu Bapak Ibu. Nah, Konsili Nisea Bapak Ibu mengajarkan kepada kita sebagai gereja bahwa gereja itu ketika menghadapi perbedaan pendapat gitu ya, polemik, panggilan kita itu adalah untuk duduk bersama, berdiskusi, berdoa dan mencari kehendak Allah. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin gereja di Konsili Nisea Bapak Ibu. Mereka bukan sekedar berdiskusi isu teologis menurut saya, tetapi apa yang dilakukan oleh para pemimpin gereja pada waktu itu adalah mengupayakan kesatuan tubuh Kristus yang didoakan oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu, satu-satunya doa Yesus untuk para murid yang dicatat di Alkitab adalah doa untuk apa? Doa untuk apa? Apakah doa supaya pengikutku, biarlah pengikutku makin banyak? Enggak. Biarlah pengikutku bertumbuh, bahkan enggak ya. Yang Yesus doakan di Yohanes, ini kelewatan saya. Di Yohanes 17 tadi ya, bahwa supaya orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka menjadi satu. Yesus berdoa untuk mereka ini siapa? Para rasul, begitu ya.
supaya para rasul menjadi satu. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Siapakah itu Bapak Ibu? Itu adalah kita semua. Ini doa Yesus buat para muridnya. Nah ya Bapak Ibu, saya mundur sebentar ya. Apa yang terjadi di Nisea itu bukan hal baru karena sudah diteladankan oleh para rasul. Jadi para rasul itu juga tadi kalau Bapak Ibu ikuti pembacaan di Kisah Para Rasul 15 mengadakan sebuah sidang di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu simak pembacaan, kenapa mereka bersidang Bapak Ibu? Ada polemik teologis. Polemiknya apa? Kalau Nisea berkaitan dengan Arianisme, kalau sidang di Yerusalem berkaitan dengan sunat. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu yang backgroundnya Yahudi, ada dari golongan Farisi yang sangat ketat dengan hukum Musa, mengatakan bahwa ini orang-orang murid-murid Yesus yang baru nih, kalau mau jadi Kristen mereka harus disunat, ikutin hukum Musa, begitu ya. Ini ditentang oleh Paulus dan Barnabas dengan sangat keras. Kalau kita ikuti pembacaan tadi ya. Jadi ada polemik lagi nih Bapak Ibu. Ini di sidang Yerusalem ada polemik, ada ketidaksetujuan di antara pemimpin-pemimpin gereja. Akhirnya mereka bersepakat untuk apa? Ayo kita kumpul, kita bersidang di Yerusalem untuk membahas isu ini. Jadi mereka duduk baik-baik, berdiskusi secara teologis. Dan sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dilakukan di sidang Yerusalem saya pikir bukan hanya diskusi teologis, tetapi memperjuangkan, memelihara kesatuan tubuh Kristus seperti doa Yesus. Begitu ya. Jadi doa Yesus supaya murid-muridnya menjadi satu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yesus itu sedemikian concern dengan kesatuan para murid. Jawabannya ada di ayat 21. Kalau kita lihat di ayat 21 Bapak Ibu Saudara, di Yohanes pasal 17 tadi, Yesus mengatakan agar mereka di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias itu, anak Allah. Bapak Ibu bayangkan nggak? Kalau gereja-gereja bertengkar di dalam, lalu orang di luar gereja ngelihat, apa mau jadi Kristen? Boro-boro menjadi Kristen. Lu aja berantem. Sejarah gereja itu kelam Bapak Ibu. Kalau suka baca sejarah, di Eropa Protestan, Katolik bunuh-bunuhan. Kita orang lihat begitu, ini Kristen Protestan, Kristen Katolik, perang, bunuh-bunuhan. Apa iya ada yang mau jadi Kristen Bapak Ibu? Mana ada. Kamu beritakan Yesus Tuhan, lu bunuh-bunuhan sesama Kristen. Nggak ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kesatuan menjadi hal yang sangat penting. Sampai Yesus sendiri doakan itu untuk para murid dan pengikutnya. Nah Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa kesatuan gereja ini supaya mereka menjadi satu, katanya seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi kesatuan gereja nih Bapak Ibu ada kaitannya dengan doktrin Tritunggal, begitu ya. Jadi saya akan singgung sedikit di sini. Ada kaitannya sama doktrin Tritunggal Bapak Ibu. Kesatuan gereja itu tidak mengasumsikan keseragaman, semua sama, justru sebaliknya. Kesatuan gereja mengasumsikan kepelbagaian atau keberagaman seperti di diri Tritunggal Bapak Ibu. Ini kalau doktrin Tritunggal ya Bapak Ibu ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini pemahaman dasar tentang Tritunggal ya. Bapa itu bukan Roh Kudus. Father is not the Holy Spirit. Holy Spirit bukan Putra. Roh Kudus bukan Putra. Ini di diagram ini ya untuk menolong kita memahami. Putra itu bukan Bapa, tetapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya yang esa begitu ya. Jadi jangan pernah menyebut Bapa anak. Anak Roh Kudus beda Bapak Ibu, harus dibedakan. Kalau nggak kita confuse doktrin Tritunggalnya. Yang mati di salib siapa? Sang Putra. Yang berinkarnasi menjadi manusia siapa? Putra, anak. Bapa tidak pernah berinkarnasi, Roh Kudus tidak pernah berinkarnasi. Yang mengambil wujud manusia menjadi manusia sejati hanyalah Putra, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi ini harus clear. Bapa, Putra, Roh Kudus jangan pernah disamakan dan jangan pernah panggil Yesus Bapa. Itu keliru secara teologis Bapak Ibu. Saya pernah singgung rasanya di beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama. Kalau mau panggil Yesus itu jangan Bapa, karena keliru. Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Kalau mau panggil Yesus apa? Ada yang ingat?
Hah? Koko ya. Koko Yesus, abang Yesus, mas Yesus, itu baru benar Bapak Ibu secara teologis. Karena dia sang putra Allah yang adalah saudara sulung kita. Itu yang Alkitab katakan. Bapak bukan putra, putra bukan bapak. Jangan dicampur aduk Bapak Ibu. Maka itu hati-hati nih ya. Kita yang seneng nyimak teologi tapi nyimaknya dari TikToker begitu. Ini TikToker pada nggak sekolah teologi Bapak Ibu. Modal followersnya aja banyak jutaan tapi nggak sekolah teologi gitu ya. Suka pada bilang, oh papi Jesus itu keliru secara teologis Bapak Ibu. Tidak pernah kita bisa panggil Yesus itu papi. Salah, fatal itu Bapak Ibu. Nah, untuk memudahkan kita memahami ini Bapak Ibu, saya waktu anak saya tanya tentang Tritunggal, saya kepikiran permen nano-nano. Sini tahu ya Bapak Ibu nano-nano? Tahu ya, banyak kan tahu ya. Rasanya apa? Manis, asin, asem, kira-kira gitu ya. Manis, asin, asem, dah udah 3 itu aja ya. Manis, asin, asem. Ketika Bapak Ibu makan tuh permen, rasanya apa? Rasanya gado-gado, campur-campur ya, Tante ya. Ada asemnya, kok kadang asem nih, kadang asin nih, kadang manis nih gitu kan. Bisa dibedain nggak rasanya? Bisa dibedain. Bisa dipisahkan tidak rasanya? Nggak bisa. Udah ngemut nano-nano, rasanya nggak bisa dipisahin. Ada semua. Nggak bisa makan nano-nano, gue mau manisnya aja, lu jangan makan nano-nano kalau manisnya aja gitu kan. Tapi kalau makan nano-nano, udah satu paket tuh. Ada asinnya, ada asemnya, ada manisnya, satu paket. Tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan bukan? Bisa dibedakan rasanya. Nah seperti itulah Tritunggal Bapak Ibu. Dan bicara kesatuan gereja sama seperti ini. Itulah sebabnya beberapa teolog mengatakan gereja itu adalah gambar dan rupanya Tritunggal. Tritunggal yang seperti apa? Di dalam keesaannya ada kepelbagaian. Harus dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Itulah gereja Bapak Ibu. Gereja mesti satu di tengah kepelbagaian. Memang akan ada keragaman. Sejak lahirnya kekristenan, gereja itu tidak pernah seragam sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Banyak pemikiran. Kita lihat sidang di Yerusalem salah satu contohnya, Konsili Nisia dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, bicara kesatuan gereja ini akan jadi fokus kita hari ini ya Bapak Ibu, karena kalau ngomongin Konsili Nisia, pengakuan iman Nisia, banyak hal yang sangat bisa kita bahas, banyak hal. Tetapi kita akan fokus merenungkan bicara tentang gereja. Gereja yang satu, disebutnya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Nah, tentunya kalau ngomongin kesatuan gereja, pandangan dari gereja Katolik Roma, gereja Ortodoks, gereja Protestan juga beda-beda. Kita nggak ada waktu untuk bahas semua, tetapi kalau gereja Katolik itu biasanya akan dipahami kesatuan itu termasuk kesatuan secara struktural dengan gereja di Roma, begitu ya. Jadi di bawah Paus. Tetapi tentunya sebagai orang Protestan kan bukan itu pemahaman kita Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya akan mengacu kepada dokumen dari Dewan Gereja Dunia yang judulnya The Church Towards a Common Vision. Ini dokumen dari Dewan Gereja Dunia. Bapak Ibu bisa download secara gratis di websitenya World Council of Churches. Kalau printed kudu bayar, tapi kalau PDF-nya gratis. Ini dibuat oleh Komisi Faith and Order-nya Dewan Gereja Dunia, paper nomor 214. Jadi saya akan share ini untuk memahami kita apa sih yang dipahami oleh Dewan Gereja Dunia tentang gereja yang satu, yang kudus dan yang am itu gitu ya, yang rasuli sebagai dari sudut pandang Protestan begitu. Nah ini kutipan langsung Bapak Ibu, saya nggak nerjemahin sendiri, sekarang udah ada AI jadi saya pakai bantuan AI ya. Gereja itu satu, karena Allah itu satu katanya, perpecahan yang ada di dalam dan antar gereja-gereja saat ini bertentangan dengan kesatuan itu. Perpecahan ini harus diatasi melalui karunia iman, pengharapan dan kasih dari Roh Kudus agar perpisahan dan pengucilan tidak menjadi kata terakhir. Namun meskipun ada berbagai perpecahan, semua gereja mengerti diri mereka sebagai berdiri di atas Injil yang satu dan mereka bersatu dalam banyak aspek kehidupan mereka. Masalah kesatuan gereja ini Bapak Ibu Saudara, sederhananya gini kalau mau saya ringkas gitu ya, semua kalimat panjang ini, kita itu satu keluarga besar karena kita semuanya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang membuat kita sebagai tubuh Kristus. Dan itu nggak bisa dipisahkan walaupun kita beda pendapat. Misalnya begini Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga, kita nggak pilih ada di keluarga mana secara biologis.
Punya papa, punya mama, punya orang tua, punya saudara kandung. 5, 6, 10, 13 begitu ya. Saudara kandung. Ikatan biologis. Bisa putus nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Saudara kandung ada yang akur, ada yang nggak akur, bukan? Ada yang akur bisa jadi kayak saudara, ada yang bisa nggak ngomongan, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, ada Bapak Ibu. Berselisih terus saudara kandung, padahal saudara kandung. Tetapi ketika mereka berselisih terus pun, bahkan bacok-bacokan, apakah itu meniadakan relasi biologis mereka? Tidak. Inilah gambaran kesatuan tubuh Kristus Bapak Ibu, yang gak bisa dipisahkan oleh apapun selama kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kita beda pendapat nih. Bahkan di dalam sejarah gereja seperti saya bilang, Protestan, Katolik bunuh-bunuhan. Secara ikatan tubuh Kristusnya, itu tubuh Kristus yang lagi berantem, lagi bunuh-bunuhan. Itulah Yesus sangat berduka melihat gereja seperti ini Bapak Ibu. Gimana kamu bisa beritakan Yesus ke dunia, melakukan pelayanan Yesus, kamu sibuk bunuh-bunuhan, berantem di dalam sebagai gereja Bapak Ibu. Jadi sebuah perenungan ya buat kita ya. Lalu gereja yang kudus disebutnya, ini karena kalau di pengakuan iman Indonesia itu kalimatnya begini Bapak Ibu. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang dan yang rasuli begitu ya. Nah kudus karena Allah itu kudus. Saya coba rangkum aja lah ya. Intinya Bapak Ibu, gereja itu disebut kudus bukan karena umatnya sempurna, bukan sama sekali. Tetapi karena Tuhan memanggil dan menyucikan gereja. Dan itulah panggilan gereja. Panggilan gereja itu adalah terus-menerus memanggil umat kepada pertobatan, pembaruan, dan reformasi. Itu panggilan gereja Bapak Ibu. Jadi gereja bukan hanya menyuarakan anugerah, yang berdosa ayo datang sini diampuni. Betul Bapak Ibu, tapi itu belum titik. Itu masih koma. Komanya apa? Datang. Dan nah ini yang gak mau kita dengar. Apa yang gak mau kita dengar Bapak Ibu? Jangan berbuat dosa lagi. Maunya diampuni aja. Gitu kan? Tapi kita gak mau dengar lanjutannya. Jangan berbuat dosa lagi. Panggilan untuk hidup dalam pertobatan. Dan itu adalah hakikatnya gereja Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau gereja tidak menyuarakan pertobatan, hidup dalam pembaruan, dan terus mereformasi begitu ya. Apalagi kita sebagai orang Protestan punya semboyan semper reformanda, kita harus terus bereformasi dalam hal pemahaman, dalam hal iman, dan lain sebagainya. Maka kita berhenti jadi gereja. Itu cuma klub nyanyi-nyanyi mungkin, yang suka nyanyi-nyanyi di hari Minggu gitu ya, klub ya entah apa itu yang suka dengerin motivator ngomong kali gitu ya. Itu panggilan gereja Bapak Ibu. Gereja kudus karena Tuhan itu kudus memanggil kita keluar dari kegelapan. Di tengah jatuh bangun kita terus dipanggil keluar. Jadi perlu terus memanggil umat datang hidup dalam pertobatan, pembaruan, dan reformasi. Nah, lalu yang ketiga, gereja itu disebut Katolik atau Nah, Bapak Ibu, kita perlu paham nih istilah Katolik. Kadang-kadang kalau ngomongin Katolik, Bapak Ibu, kita langsung mikirnya gereja Katolik gitu ya, kayak yang ada di seberang gitu, gereja Santo Fransiskus Assisi begitu. Nah, kita harus bedakan antara Katolik dengan K besar dan K kecil. Kalau Katolik dengan K besar itu merefer kepada gereja Katolik Roma, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Katolik dengan K kecil itu bicara tentang sifat gereja yang bahasa lainnya itu itu universal, terbuka untuk semua orang. Untuk semua orang Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang kulit putih, tetapi untuk semua orang. Kulitnya hitam, kuning, oranye, ungu, semua dipanggil. Ras manapun, bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk orang gak punya uang. Bukan hanya untuk orang yang tubuhnya lengkap, tetapi juga untuk orang yang tubuhnya tidak lengkap. Bukan hanya untuk orang yang mentalnya sehat, tetapi juga orang yang punya masalah kejiwaan. Semua dipanggil menjadi bagian dari gereja Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Dan umat Kristiani dipanggil untuk menghilangkan segala hambatan bagi perwujudan kepenuhan kebenaran dan kehidupan yang dikaruniakan kepada gereja melalui kuasa Roh Kudus. Gereja yang Jadi itu artinya Katolik. Jadi nggak usah alergi dengan kata Katolik Bapak Ibu. Karena kalau di dalam bahasa Inggris itu ya Katolik.
dalam bahasa Inggris. Pengakuan iman, misalnya kayak selama saya studi begitu ya, bergereja misalnya di Singapura, kita ucapkan ya, I believe in the Holy Catholic Church. Apa maksudnya? Bukan gereja Katolik Roma, tetapi gereja yang universal, mencakup seluruh dunia, lintas abad dan tempat. Nah, berikutnya gereja yang apostolik, atau ini saya pakai AI jadi nggak cek lagi. Gereja atau rasuli ya, terjemahannya Bapak Ibu ya. Gereja itu rasuli. Rasuli itu adalah singkatnya gini Bapak Ibu Saudara, setia pada ajaran rasul dan melanjutkan misi para rasul dan hidup di dalam warisan para rasul. Kenapa bisa ada gereja? Karena para rasul melakukan tugasnya, tugas pelayanan yang memberitakan Injil begitu ya, sehingga gereja bisa lahir. Dan itu panggilan kita ketika kita mengucapkan kita adalah gereja yang rasuli berdasarkan ajaran para rasul, dan kita juga melanjutkan pelayanan para rasul dengan pemberitaan Injil Bapak Ibu. Itu artinya satu gereja yang kudus, yang atau Katolik, dan yang rasuli. Nah, dokumen Dewan Gereja Dunia menutup bagian ini dengan kalimat ini yang saya pikir bagus untuk kita simak ya Bapak Ibu ya. Di sini dibilang gereja itu bukan sekedar kumpulan orang percaya. Gereja pada dasarnya adalah persekutuan dalam Allah Tritunggal dan sekaligus persekutuan dari orang-orang yang mengambil bagian bersama dalam kehidupan dan misi Allah. Allah yang sebagai Tritunggal adalah sumber dan tujuan segala persekutuan. Dengan demikian gereja adalah realitas ilahi sekaligus manusia. Jadi gereja bukan sekedar kumpulan orang percaya dalam arti orang-orang percaya yang pengen kumpul, yuk kumpul gitu ya. Bukan inisiatif kita, tetapi Tuhan yang mengumpulkan, dan gereja adalah persekutuan yang hidup antara kita sebagai umat percaya dengan Allah yang hidup. Nah, ketika kita mengucapkan pengakuan iman ini Bapak Ibu, kami percaya adanya satu gereja yang kudus dan yang am dan rasuli, itu ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Kita sadarkah itu? Bahkan termasuk pengakuan iman rasuli. Tiap minggu kita ucapkan biasanya, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Bapak Ibu, kita menghayati enggak apa konsekuensinya kita mengucapkan itu Bapak Ibu? Apa artinya? Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu artinya gereja itu bukan cuma gereja Kristus Bogor. Ya Bapak Ibu ya. Setiap kali kita bilang aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, artinya yang namanya gereja bukan cuma GK Bogor. Kita terhubung dengan Sinode Gereja Kristus. Kita terhubung dengan PGI. Kita terhubung dengan Dewan Gereja Dunia. Kita terhubung dengan Vatikan. Kita terhubung dengan gereja ortodoks di berbagai tempat. Itu artinya gereja yang kudus dan am Bapak Ibu Saudara. Jadi ada konsekuensi ketika kita mengucapkan ini. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan sulit. Kita mengakui gereja Katolik Roma, gereja ortodoks sebagai bagian dari satu tubuh Kristus. Sekalipun kita punya pemahaman-pemahaman yang beda. Tanpa harus meniadakan perbedaan Bapak Ibu. Kita bukan orang Katolik, kita orang Protestan. Ada keunikan ajaran kita yang berbeda. Tetapi jangan lupa ada pengakuan iman yang menyatukan kita dengan saudara-saudara kita Katolik. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel Bapak Ibu. Itu yang menyatukan kita. Perbedaan pandangan teologis tidak bisa memisahkan kita dengan denominasi lain dari kesatuan tubuh Kristus. Seperti tadi saya bilang Bapak Ibu, ilustrasinya seperti hubungan biologis begitu ya, antara saudara kandung. Nah, kita itu kalau ngomongin gereja dari aliran lain gitu ya, kita tuh senang ada di posisi yang paling benar begitu ya. Kita senang lah begitu. Jadi posisi yang paling benar, merasa teologinya paling benar dan seterusnya begitu ya. Terus kita mengatakan, ya pokoknya harus kembali ke Alkitab, apapun yang kata Alkitab itu benar begitu ya. Benar harus balik ke Alkitab Bapak Ibu. Betul, itu betul banget. Itu adalah fondasi kita di dalam berteologi. Tetapi jangan pernah lupa, kita ini manusia berdosa. Ketika kita membaca Alkitab, kita nggak bisa pungkiri, dosa juga ada peran di sana. Kadang-kadang kita bisa menggunakan teks-teks Alkitab bahkan untuk kepentingan kita sendiri Bapak Ibu. Sejarah gereja sudah membuktikan itu berulang kali. Saya tadi sempat singgung di ibadah pertama tentang politik apartheid di Afrika. Bapak Ibu tahu politik apartheid di Afrika
yang membedakan perlakuan diskriminatif antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, yaitu rasisme Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa dan korbannya juga banyak. Bapak Ibu tahu yang mendukung politik apartheid itu siapa? Para pemikir Kristen Protestan dari tradisi reform. Begitu. Kita harus hati-hati begitu ya. Sekarang kalau ditanya ada nggak orang Kristen yang mendukung politik apartheid? Kagak ada Bapak Ibu, semua mengutuk. Tapi pada waktu itu Alkitab digunakan untuk mendukung. Maka harus hati-hati Bapak Ibu. Dan kita harus ingat peringatan dari kitab suci di 1 Korintus 13:12 bahwa kita ini melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Jadi teologi kita itu bisa kita sebut teologi yang selalu teologi yang bukan teologi yang bening kacanya gitu Bapak Ibu. Teologi yang samar-samar gitu. Kenapa samar-samar? Kita manusia, kita ini rapuh. Kita rapuh, kita berdosa. Kita berusaha memahami Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka gambar kita itu selalu samar-samar. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu duduk bersama-sama nih dengan gereja dari berbeda tradisi untuk berdiskusi, mempelajari kitab suci, apa kata Alkitab, apa yang kamu pikir dan seterusnya, seperti persidangan-persidangan di Yerusalem, konsili di Nisea begitu. Dan sikap seperti ini saya pikir yang perlu kita perjuangkan di tengah-tengah keberagaman denominasi yang sangat banyak sekali, khususnya di Protestan ya, banyak banget denominasi begitu ya. Kita perlu pelihara dan perjuangkan ini Bapak Ibu. Dan saya pikir salah satu semboyan yang sangat berguna di dalam hal ini adalah semboyan ini. Ini terkenal sekali ya semboyan ini untuk kita hidup mengupayakan kesatuan tubuh Kristus. In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity. Di dalam hal-hal yang esensi, persatuan. Jangan beda-beda dalam hal yang esensi. Dalam hal yang tidak esensi, kebebasan. Mangga gitu kira-kira ya. Berbeda pandangan is okay dalam hal yang tidak esensi. In all things charity. Di dalam segala hal kebaikan hati, kasih. Nah yang jadi pertanyaan seringkali adalah, yang esensi itu apa? Jangan-jangan yang saya bilang esensi sama kamu bilang esensi beda begitu ya. Nah, saya pikir saya mau tawarkan begini Bapak Ibu. Kita lihat yang esensi yang sudah diwariskan oleh para rasul, Bapak-bapak gereja. Apa yang paling esensi Bapak Ibu kalau ngomongin pengakuan iman? Balik lagi yang sedang kita peringati. Balik ke pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu yang esensi, di mana kita harus unity. Itu jangan didebat lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu tidak percaya pada yang esensi, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, maka kamu tidak bisa menyebut diri sebagai orang Kristen secara pengakuan iman. Yang non esensial apa? Contohnya, bahasa roh. Diomongin nggak di pengakuan iman Nisea Bapak Ibu? Nggak ada sedikit pun dibahas tentang bahasa roh. Ya udah, jangan berantem masalah itu. Kamu punya pengalaman seperti itu dan seterusnya memperkaya imanmu. Yang nggak mengalami, jangan juga akhirnya menghakimi orang yang mengalami. Misalnya, wah lu sesat segala macam. Dia yang mengalami Bapak Ibu begitu ya, bukan kita. Non essentials begitu. Selama yang essentialsnya kita unity dan in all things charity. Jadi Bapak Ibu Saudara, peringatan Nisea bukan hanya sebagai sebuah peringatan sejarah menurut saya, Konsili Nisea, tetapi juga adalah sebuah undangan buat kita sebagai gerejanya. Maukah kita sebagai gerejanya di tengah kepelbagaian denominasi ajaran gereja, maukah kita ini menjadi jawaban doa Yesus hari ini dengan hidup sebagai satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli, sehingga ketika dunia melihat gereja, dunia itu percaya bahwa iya, memang Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Tuhan dan Mesias. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, saat ini kita diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Slide-nya boleh ditayangkan lagi. Bapak Ibu punya dua pilihan. Kalau ada yang langsung udah bertanya ya. Bisa tanya lewat Menti, pergi ke menti.com, masukkan kode, atau Bapak Ibu boleh tanya langsung, silakan angkat tangan. Ada ushers di ruang kelas, di ruang ini dan di atas yang siap dengan mikrofon kalau mau tanya langsung. Saya jawab dulu yang sudah masuk ke Menti ya.
Kalau gereja adalah satu, what is the importance berjemaat di salah satu gereja? Terima kasih. This is a good question. Kan gereja satu sama aja dong. Hari ini gua gereja di sini, besok di sono, besok di sini, begitu ya. Ngapain tuh berjemaat di satu tempat? Good question Bapak Ibu. Saya jawab begini. Kalau Bapak Ibu lompat-lompat, maka kesempatan untuk bersekutu secara intim dan mendalam, chance-nya semakin kecil. Semakin kecil. Ketika tidak mengenal secara mendalam, Bapak Ibu tidak akan mengalami apa itu persekutuan yang real. Tidak akan. Superficial semua di permukaan. Karena persekutuan yang real itu harus ada gelutnya Bapak Ibu. Betul. Kalau nggak gelut, pasti superficial. Jadi jangan takut sama konflik. Bapak Ibu kalau suami istri pacaran nggak pernah berantem, 1000% saya jamin itu pasti relasinya palsu. Setuju? Wah, setuju semua. Jadi kalau kita mencolok, kita nggak akan tahu real gereja itu seperti apa. Gereja itu kumpulan orang berdosa. Makin masuk, makin ke dalam, makin kita ngalamin. Wah, gue pijitin sama orang ini ternyata gitu ya. Ternyata orang ini nyebelin ya. Ketika nyebelin gitu Bapak Ibu, itulah ruang buat kita mengalami pertumbuhan iman dan karakter. Disitulah kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita cuma datang duduk manasin kursi pulang, besok ke gereja sono datang duduk, oh gereja indah ya, indah, kita tidak bertumbuh. Kita akan bertumbuh lewat konflik. Itulah kesempatan kita bertumbuh. Lewat tantangan di pelayanan, disitulah kita dibentuk oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi itu pentingnya berjemaat di satu tempat. Kalau mau ngalamin pertumbuhan, harus berjemaat di satu tempat. Jangan mencelak-mencolok. Mencak-mencok gak akan bertumbuh. Jadi siapa yang mau jadi anggota jemaat? Silakan langsung daftar. Ya lanjut, masih ada yang langsung bertanya, ada mau langsung bertanya silakan, mic-nya sudah ready. Ada tuh, Bang Bobby. Halo, begini, saya pernah baca tentang di pengakuan iman itu ya. Boleh lebih jelas nggak, Pak Bobby? Ya. Ada satu kata-kata di pengakuan iman, nama Pontius Pilatus. Oke. Ya, itu kenapa selalu dibawa-bawa dalam pengakuan iman kita? Apakah dia disalahkan? Apa dia itu? Itu aja pertanyaan. Pertanyaannya sama pertanyaan Hansen tadi. Kenapa ada nama Pontius Pilatus dibawa-bawa di pengakuan iman begitu ya? Kasihan ya. Karena kalau secara istilahnya secara tanggung jawab, memang pada waktu itu dia yang paling bertanggung jawab. Dia yang paling bertanggung jawab untuk eksekusinya Yesus. Dan juga ketika ada nama Pontius Pilatus itu artinya sebuah data historis yang bisa dicek kebenarannya. Apakah ada orang yang namanya Pontius Pilatus pada waktu itu? Apakah dia pernah menghukum seorang bernama Yesus? Yang artinya meneguhkan bahwa kisah Yesus ini bukan dongeng belaka, tetapi sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada waktu itu. Di bawah ada seorang penguasa namanya Pontius Pilatus. Begitu Pak Bobby. Di forum panggilnya Pak, ini teman sekolah minggu saya Bapak Ibu. Ya Pak, gimana Pak Canturi? Udah oke ya? Bapak, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Yang mentinya ada lagi nggak ya? Bolehkah tolong ditayangkan slide-nya di menti? Yang mau tanya langsung? Saya pikir siang lebih banyak yang nanya, pagi mah banyak tadi. Oh ini ada nih, ada yang kedua bentar. Saya enter dulu. Bagaimana menanggapi kritik orang Katolik yang mengatakan denominasi Kristen terpecah-pecah, ada Protestan, Karismatik, Pentakosta? Bagaimana menanggapi? Mawas diri, saya pikir. Karena memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Orang Protestan itu secara historis memang kan pada waktu itu ada di abad pertengahan itu ada penyelewengan yang dilakukan oleh gereja Katolik ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu Katolik Roma. Lalu Martin Luther berusaha memprotes
berusaha mengajak pimpinan gereja berdebat secara akademis. Itulah sebabnya dia menempelkan 95 yang dikenal dengan 95 tesis itu di di gereja Wittenberg. Tujuannya apa sih? Supaya ya balik lagi ajaran gereja itu balik kepada Alkitab, kira-kira gitu kan ya. Nah, masalah dengan orang Protestan seringkali adalah orang Protestan kan suka ngeritik misalnya, wah Katolik ada paus segala macam gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita mawas diri ya, balik lagi mawas diri Bapak Ibu ya. Protestan tuh banyak paus-paus kecil. Betul? Atau betul? Kita jujur lah, harus mengoreksi diri. Banyak paus kecil. Oh pendeta itu tuh, kalau dia udah bersabda semua cicing. Ya gitu kan. Kata pendeta itu, wah yang ini enggak pendeta ini. Wah itu paus-paus kecil Bapak Ibu. Jadi sami mawon. Begitu. Jadi menurut saya perlu ya kalau saya sih kenapa harus ditanggapi dengan mawas diri begitu. Memang ada hal-hal yang dari gereja Protestan saya pikir perlu diperbaiki sih. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi silakan. Oh banyak nih di mentinya, ada 7. Pada takut nanya langsung ya? Apakah Yudas Iskariot berjasa dalam karya keselamatan manusia? Karena jika tidak ada, oh tidaklah. Ini saya lewat ya karena tidak terlalu relevan juga dengan pembahasan kita. Konsili ekumenis masih dilakukan. Wah ini good question. Apakah konsili ekumenis masih dilakukan? Upaya-upaya untuk hidup berdampingan, berdialog terus dilakukan sampai saat ini. Dewan Gereja Dunia dengan Vatikan, dengan gereja-gereja Ortodoks itu terus melakukan upaya itu. Jadi masih terus dilakukan. Bagaimana mengkritik orang? Ini yang tadi ya. Sorry. Majunya kemana ya? Sini ya. Ke bawah ya? Oh sorry. 2. Mengapa tidak ada pengakuan iman rasuli di gereja bukan Protestan? Mungkin ini pertanyaan mirip sama kayak gereja di ibadah 1 kali ya. Mungkin apakah maksudnya ada yang mau ngomong langsung? Klarifikasi pertanyaannya. Apakah maksudnya di gereja karismatik dan Pentakosta begitu? Tadi sih saya jawab begini Bapak Ibu. Walaupun teman-teman saudara-saudara kita di gereja Pentakosta dan karismatik mungkin tidak mengucapkannya di ibadah, tetapi saya yakin mereka mempercayai itu. Jadi pengakuan iman rasuli dipercaya oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita gereja Pentakosta dan karismatik, walaupun tidak diucapkan di dalam ibadahnya. Itu sih jawaban saya. Dibahas tata ibadah sehubungan perbedaan cara penyembahan. Tata ibadah rasanya ada sih bagian kecil dibahas tata ibadah. Cuma pada waktu itu memang yang jadi concern utama masalah Arianisme. Sengsara tidak disebutkan lagi. Oh menderita sengsara karena kalau udah menderita udah pasti sengsara Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada yang menderita yang nggak sengsara ya. Gereja yang kudus mengakui gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Apakah sah juga jika kita di hari Minggu beribadah di gereja Katolik sedang di luar kota dan tidak bisa ke GK Bogor? Pertanyaan bagus. Ya sah-sah aja Bapak Ibu. Sah-sah saja. Dan malah kalau saya cerita sedikit ya. Saya dulu waktu studi teologi di Singapura di Trinity Theological College, 1 semester pertama itu kampus kami itu kampus Protestan ya. Jadi 1 semester pertama setiap minggu kami itu keliling sama dosen ke gereja-gereja yang berbeda, termasuk gereja Katolik, termasuk gereja Ortodoks, termasuk sinagoge. Jadi kami berdiskusi dengan pemimpin gerejanya, ngobrol begitu ya. Untuk apa? Untuk belajar, untuk tahu, diskusi begitu. Nah itu hal baik juga sebenarnya yang bisa kita lakukan begitu ya, sesekali bisa dilakukan. Ya sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Yang penting saudara menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu ya. Oke. Perbedaan besar antara Reform, Calvinis, Lutheran dan karismatik. Perbedaan besar. Reform itu sangat luas Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia mungkin sayangnya Reform itu biasanya diasosiasikan dengan hanya satu gereja tertentu di Indonesia. Padahal yang namanya teologi reform itu amat sangat luas.
bukan hanya milik gereja tertentu. GKI itu secara teologinya reform. Banyak gereja di Belanda teologi reform, tetapi itu berbeda dengan gereja tertentu yang biasanya diasosiasikan dengan reform gitu ya, jadi sangat luas. Dan Calvinis, Lutheran, kalau karismatik itu gerakan Protestan yang belakangan ya Bapak Ibu ya. Yang paling muda itu gerakan karismatik gitu, menekankan karisma. Yes. Oh, connection unstable. Sorry. Mungkin oke. Jadi kalau perbedaan besar, kalau Reform, Calvinis, Lutheran sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Mungkin agak beda dengan karismatik ya. Karena kalau karismatik menekankan karunia-karunia roh, Bapak Ibu, begitu. Itulah sebabnya banyak menekankan hal-hal yang biasanya spektakuler kalau gereja karismatik. 9, pendapat mengenai gereja yang jatuhnya seperti bisnis, hanya merekrut sebanyak, ya Bapak Ibu, gereja yang jatuhnya seperti bisnis ya mungkin tidak layak disebut gereja ya Bapak Ibu ya. Karena balik lagi esensi gereja itu apa? Mengajak orang hidup dalam pertobatan, gitu. Bertobat, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kalau jadi bisnis, kita harus akui memang ada gereja-gereja yang akhirnya jadi bisnis, dan ini yang harus kita kritisi Bapak Ibu. Dalam konteks itu dalam khotbah bahwa salah kalau kita manggil, sedangkan ada firman bahwa Yesus berwasa. Iya yang tadi Bapak Ibu, aku dan Bapa satu itu dalam arti tidak bisa dipisahkan, gitu. Seperti ilustrasi permen tadi, begitu. Aku dan Bapa satu artinya aku tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Seperti permen nano-nano ya, ada asam, asin, manis. Asam, asin, manis bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Jadi satu di dalam permen nano-nano, begitu. Tetapi rasa ini harus dibedakan satu sama lain dan bisa dibedakan, begitu. Kenapa sebagai orang Kristen kita tidak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Kenapa sebagai orang Kristen kita tidak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Karena kalau buat kita setelah meninggal sudah selesai, begitu. Ada apa namanya? Kita hanya seperti misalnya hormat kepada orang tua, begitu ya. Ya hormati orang tua ketika masih hidup, bukan ketika dia sudah tidak ada, gitu. Jadi itulah sebabnya kita dan apa namanya? Masa orang kesempatan untuk bertobat itu buat kita adalah semasa hidupnya Bapak Ibu. Ya masa hidupnya sampai dia meninggal, itulah kesempatan orang bisa bertobat. Setelah nafasnya berakhir dipanggil Tuhan, sudah selesai Bapak Ibu waktunya. Jadi there's no point kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Buat kita seperti itu. Kalau gereja what is the ini udah tadi ya, balik lagi ya. Oh oke. Oke, berarti nggak ada lagi ya. Di atas. Oh naiknya ke atas ya. Sorry. Oke, apakah benar pengakuan iman rasuli disebut sebagai syahadatnya orang Kristen? Definisi syahadat itu berarti kan sebuah pengakuan yang akan membuat dia jadi orang Kristen gitu ya. Bisa nggak disebut sebagai syahadat ya? Ya mungkin bisa sih dilihat seperti itu ya. Cuma saya berpikir gini, kalau ini cerita aja ya Bapak Ibu ya. Kalau pengakuan iman yang paling purba itu paling tua, paling pendek, dan itu adalah yang menjadi akar dari semua pengakuan iman Nisea, pengakuan iman rasuli dan seterusnya, adalah cuma satu sebetulnya. Pengakuan imannya apa? Yesus. Dan ini yang membedakan kekristenan dari agama manapun di kolong langit ini. Apa itu? Cuma 3 kata. Ada yang tahu? Yesus adalah Tuhan. Itu pengakuan paling purba, paling pendek yang akan membedakan kekristenan dari agama manapun di kolong langit ini. Orang Islam percaya nggak sama Yesus, sama Isa Al-Masih? Percaya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan, gitu kan? Orang-orang ateis percaya nggak ada orang namanya Yesus, anaknya Yusuf Maria? Ada seorang sarjana namanya Bart Ehrman,
Dulu pernah jadi orang Kristen, udah gitu sekarang jadi orang yang agnostik, ngakunya agnostik. Dia sejarawan ya, dia tulis buku tahun 2013 seingat saya, judulnya Did Jesus Really Exist? Benar nggak Yesus itu ada gitu ya? Sebagai orang yang sangat skeptis, lucu saya baca kesimpulan dia sih. Dia bilang, whether you like it or not, dia bilang, Jesus certainly existed. Jadi orang skeptis pun ternyata bisa sangat yakin ya bahwa Yesus itu, yang bikin saya agak geli baca kesimpulannya gitu. Jesus certainly existed katanya gitu contohnya. Jadi ya dia juga percaya ada orang namanya Yesus gitu ya. Tetapi yang membedakan kekristenan adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu yang mendefine kekristenan pada mulanya. Lalu berkembang, karena kalau ditelusuri juga Bapak Ibu, misalnya doktrin Tritunggal gitu ya. Kenapa kita sampai punya pemahaman Tritunggal? Ya awalnya itu dari pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka itu dampaknya kemana-mana Bapak Ibu, termasuk ke doktrin Tritunggal. Begitu. Ini mau sampai jam berapa Bapak Ibu? Ini nggak ada yang mau nanya langsung ya? Oh, ini oke. Jika gereja itu satu, bagaimana mengatasi perdebatan tentang doktrin gereja yang berbeda, bahkan terkadang ada yang dengan terang-terangan menentang doktrin gereja, bagaimana solusinya? Buat saya mah sederhana, jangan ngomong di belakang. Jangan ngomong di belakang, ya ajak ngobrol lah, diskusi teologis lah. Kebanyakan yang terjadi, misalnya di medsos, di mana-mana, yang terjadi apa? Ngomong di belakang. Tidak ada diskusi Bapak Ibu. Tidak ada diskusi. Yang ini nyerang konten ini, orangnya ada nggak pasti serang? Nggak ada. Ini nyerang ini gitu ya. Budayakanlah berdiskusi menurut saya. Apa susahnya sih kita duduk sama-sama yang ngobrol begitu? Kalau saya sih akan jawab seperti itu. Dan itu bukan budaya yang mudah Bapak Ibu. Itu bukan budaya yang mudah yang menurut saya perlu kita pelihara. Kita terlalu gampang, makanya kalau saya berkeyakinan gini Bapak Ibu, sebelum mengkritik orang, apalagi bilang orang tersebut sesat, pastikanlah pertama-tama kita mendengarkannya dan memahaminya. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, sebelum kita kritik orang, apalagi kita bilang orang sesat, pastikanlah pertama-tama kita mendengarkannya dan memahaminya. Sayangnya yang sering terjadi, orang belum dengar, belum paham, udah main kritik, udah main bilang sesat. Simply karena saya tidak meyakini itu. Boro-boro mau dengar argumennya apa enggak, pokoknya lu beda sama gue, sesat lu. Kayaknya itu bukan sikap yang Kristiani ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi ada, boleh tolong mic-nya. Selamat pagi Pak. Ya pagi Tante. Saya ingin bertanya, ketika kita dalam pergaulan, sering kita ketemu orang seperti Yehova yang selalu ingin berkunjung ke rumah kita. Tetapi karena kita sudah punya gereja sendiri, rasanya saya tentu tidak mau. Bagaimana caranya supaya kita bisa supel, tapi menolak secara tegas? Terima kasih. Supel menolak saja, ditolak aja Tante. Mau tahu, mungkin ada yang Bapak Ibu bisa membantu, nggak ada, kalau saya tolak aja. Dia ditolak aja. Mohon maaf, saya banyak agenda lain, gitu Tante. Sayang nanti waktunya Tante ya. Kalau ini, iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Tante. Masih adakah Bapak Ibu? Ya, ada. Oh ada. Terima kasih Pak Pendeta. Saya mau tanya, kalau tadi dipaparkan berarti yang sah kan konsinesia ya, pengakuan imannya. Tapi bukan yang sah, maksudnya tadi poin saya adalah itu yang diakui oleh semua gereja termasuk gereja ortodoks. Betul. Yang pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ya,
Tapi kalau kita lihat di gereja kita kan setiap minggunya pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan. Itu dasarnya apa karena kesinodean kita atau apa, Boksu? Terima kasih. Oke, dasarnya ini pertanyaan bagus. Kenapa kita pakainya pengakuan iman rasuli? Dasarnya pragmatis sebetulnya, Bu Syanik. Lebih pendek. Lebih pendek, lebih mudah diingat. Kalau di Sinode Gereja Kristus, tentunya kita sebagai bagian dari gereja yang kudus dan am, kalau kita lihat tata gereja sinode, pengakuan iman Nisea ada, pengakuan iman rasuli juga ada, gitu. Kenapa kita mengucapkan pengakuan iman rasuli? Ya memang secara tradisi kan kita bagian dari gereja barat ini, gitu, yang mengakui pengakuan iman rasuli. Jadi nggak ada masalah sih kita mengucapkan itu, lebih mudah diingat juga. Tapi makanya saya sih sesekali bolehlah kita mengucapkan pengakuan iman Nisea seperti bulan Juni, supaya nanti kan tiap bulan nih, tiap minggu kita mengucapkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi challenge nih buat kita dalam rangka memperingati Konsili Nisea 1700 tahun, kita menghafal Konsili Nisea, gitu kan? Ntar di akhir bulan yang hafal dapat hadiah. Iya, kalau ada donatur yang mau kasih hadiah boleh. Hadiahnya apa gitu ya. Tapi itu, jadi mudah-mudahan jelas ya, Bu Syanik. Iya. Masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Di Menti masih ada nggak? Nggak ada, cukup. Nah Bapak Ibu yang masih penasaran nih ya, belum puas gitu kan? Mungkin ini terlalu banyak orang, malu nanya. Nah nanti ke Tetris ya, jam 11.30 kita sambil ngobrol santai di sana, bisa ngobrol lebih lanjut tentang hal-hal mungkin yang masih mau ditanyakan, diskusi santai aja kita nanti waktunya. Begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita.